Pada awal perkuliahan sudah disampaikan bahwa gangguan atau disturbance adalah salah satu penggerak dinamika hutan yang berasal dari luar, begitu. Exogenous, ya. Nah, apa itu disturbance? Nah, ini Pak Pickett and White mendefinisikan disturbance sebagai berikut, ya. Yang paling penting ini adalah kata kuncinya, yaitu disturbance is a relatively discrete event in space and time that alters the structure of population, community, and ecosystem and causes changes in resource availability or the physical environment. Jadi gangguan itu discrete event, artinya apa? Terjadi sesekali yang dampaknya mengubah struktur populasi, komunitas, dan ekosistem, dan menyebabkan perubahan ketersediaan resources dan physical environment. Jadi dalam pengertian disturbance itu berasosiasi dengan kejadian ada populasi yang hilang, populasi yang mati, begitu ya. Ada perubahan kondisi lingkungan dari ternaung ke terdedah, begitu ya. Nah, ini semuanya disturbance. Nah, disturbance itu memicu peristiwa pemulihan alami, nanti kita pelajari setelah ini yang namanya suksesi. Ya, jadi suksesi ini dipicu oleh gangguan gitu ya biasanya. Nah, karakter gangguan itu bisa ditimbulkan oleh aktivitas manusia atau gangguan yang muncul karena alam, ya, natural disturbance. Natural disturbance itu diantaranya itu tadi peristiwa terbentuknya gap atau rumpang. Jadi pohon tumbang itu kan terjadinya sesekali, ya. Itu adalah gangguan, ya. Landslide, ya. Tanah longsor terjadinya sesekali, relatively discrete, itu gangguan. Flood, drought, ya, kekeringan yang panjang, kebakaran itu kan tidak rutin. Nah, ini berbeda dengan perubahan kondisi lingkungan yang terjadi secara reguler, ya, seasonal change or day night changes. Jadi kalau kita bicara daerah 4 musim, ada musim dingin, musim panas, ya, musim gugur, musim semi, itu kan kondisi lingkungan berubah, ya. Nah, tapi itu kan terjadi secara rutin, bukan sesekali. Itu bukan gangguan. Siang dan malam itu kan perubahan lingkungan yang drastis. Kalau siang ada matahari, ada fotosintesis, malam tidak. Lingkungan berubah, tapi itu bukan gangguan. Itu ya bagian dari biological clock aja, begitu. Ya, jadi kata kuncinya gangguan itu sesekali, dia kemudian bisa men-trigger suksesi. Asalnya bisa karena manusia atau sebab-sebab alam. Kita lihat contoh. Nah, natural disturbance yang selalu akan ada di setiap hutan adalah peristiwa pembentukan rumpang atau gap yang ditimbulkan karena ada pohon tumbang, ya. Pohon tumbang yang mati, atau kita bayangkan ada cabang, kalau pohon-pohon yang besar di hutan itu cabangnya juga, kalau kanopinya berkembang, cabangnya kalau dia patah itu kan bisa membuat gap rumpang juga, ya. Nah, gap yang timbul itu kemudian memicu peristiwa namanya yang berakhir pada ini, ya, proses regenerasi, ya, proses permudahan, sehingga gap yang terbentuk itu akhirnya hilang. Jadi ini gambarnya. Jadi misalnya ada sebuah gap terbentuk begitu karena pohon tumbang. Nah, nggak lama setelah ini kemudian bagian yang kosong ini mungkin bisa diisi dengan tumbuhan perdu herba, kemudian ada pohon-pohon kecil tumbuh. Kalau pohon-pohon kecilnya itu tetap tumbuh, ya, lama-lama gap ini tertutup, ya, sampai ada mungkin individu tua yang di sebelahnya itu suatu saat mati dan tumbang. Jadi di landscape hutan alami pun, nggak diapa-apain oleh manusia pun, gangguan alami itu pasti akan terjadi, paling tidak dalam bentuk gap formation karena ada pohon tumbang yang mati karena tua.
Ya, jadi gap triggers increase in light. Jadi gangguan itu increase in light itu apa? Change of resource availability ya. Sumber dayanya itu berubah dari tadinya cahaya yang ternaung kemudian menjadi banyak ya. Dan size dari gap itu nanti merefleksikan ukuran pohon yang tumbang. Nah, dari mana gap ini kemudian bisa beregenerasi? Sebagian besar ini bisa dari, kalau di bawah sini banyak itu tadi seedling yang nunggu. Ini bisa juga dari ini kalau ini gambarnya kosong, tapi bisa jadi kalau bisa jadi ini sudah ada seedling yang nunggu begitu. Itu bisa jadi pre-existing vegetation, seedling atau sapling atau resprouting broken stem ya. Kadang-kadang kalau pohon tumbang itu kan nimpa juga tetangganya. Kalau ada yang patah dan batangnya patah karena ketimpa dan spesies itu untuk punya kemampuan untuk resprouting itu mengeluarkan tunas atau terubus. Ya dia bisa recover gitu. Tidak perlu dimulai dari cambah gitu. Atau juga dari seed bank ya. Seed bank dari seed ya. Seed dari mana? Bisa dari seed bank kalau kebetulan ada yang cocok dengan kondisi lingkungan, atau seed rain. Seed rain itu curahan biji dari mana? Seed rain dari kiri kanannya. Ya, dari kiri kanan ini adalah seed sources ya, sumber benih yang kemudian merupakan bahan untuk ya kehidupan selanjutnya setelah gangguan ini direspon oleh suksesi nanti ya. Jadi keberadaan fenomenanya adalah dispersal ke sini ini jadi penting ya. Asalnya dispersal bisa dari jarak dekat kiri kanannya atau dari jarak jauh. Kadang-kadang kalau gapnya itu nggak terlalu besar, ini simply kalau kadang-kadang karena kiri kanannya tiba-tiba nggak ada kanopi, kadang-kadang ini direspon oleh individu kiri kanannya itu dengan tajuknya itu menjadi lebih berkembang ekstensif, jadi bisa juga ini menutup ya. Selain juga bisa disebabkan karena tumbuhnya individu-individu baru yang kemudian membesar, meninggi dan mencapai ukuran seperti kanopi individu yang lain begitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita gap ini didokumentasikan pakai foto fish islands dari lantai hutan. Jadi ini kondisi di mana lingkungan itu dikatakan non-gap, heavily shaded ya, ternaung. Jadi ini kalau ada gap ini kelihatan ada celah dan kiri kanannya itu banyak seedling ini. Banyak sapling yang hal lain gangguan yang sesekali juga kita sering alami adalah landslide ya. Biasanya karena ada proses pelapukan atau di lahan-lahan yang sangat curam. Biasanya terjadi setelah hujan yang sangat deras ataupun lahan itu digoyang karena gempa bumi gitu ya. Jadi landslide itu menyebabkan pergerakan secara lokal dari tanah, loss of vegetation tentu saja pohon-pohonnya itu bisa ikut runtuh begitu ya. Nah, pada saat landslide itu meruntuhkan sebagian besar tanah yang diikuti dengan longsornya pohon, akan terbentuk celah kan. Anda kalau jalan-jalan ke daerah dan melihat ke sisi ke arah hutan yang miring, seringkali ada celah begitu ya, ada garis coklat, ini tuh biasanya landslide. Nah, amati nggak lama itu dia akan di expose site ini lama-lama akan dikolonisasi biasanya oleh kelompok paku-pakuan ini ya, paku-pakuan atau kelompok herba-herba yang lain. Jadi kalau lewat situ suatu saat lihat coklat, lewat ke sana lagi 2 bulan kemudian biasanya udah hijau muda karena dia tertutup oleh kelompok herba atau perdu. Kalau di Jawa Barat terutama di daerah-daerah gunung yang miring-miring itu sering sekali kalau dikolonisasi oleh kelompok ini di Cranopteris lipteris dan Pteridrum aculinum. Api ini meski kita bicara hutan hujan tropis itu iklimnya humid, tapi yang namanya hutan hujan tropis itu juga berisiko terbakar. Kita secara
kenyataan mendengar ya hutan-hutan Indonesia ini kebakaran walaupun dikatakan iklimnya iklim tropika. Terutama kapan? Terutama pada saat kondisi cuacanya itu memang memfasilitasi keringnya biomasa atau vegetasi. Nah, kalau biomasa, vegetasi yang masih hidup ataupun yang sudah mati itu kering, itu kan jadi combustible, jadi mudah terbakar. Jadi biomasa kalau kering itu pada dasarnya bahan bakar gitu kan. Kayak kayu bakar aja tapi dia tegak gitu kan. Nah, jadi suatu tegakan itu bisa berisiko kebakaran karena kemudian dia bersifat seperti bahan bakar karena kering. Terjadinya salah satunya ini selama kemarau panjang ini lantai hutan ya. Jadi sampai lantai hutan itu situasinya kering begitu ya. Nah, air dry ya, dry air ini kemudian bisa mengeringkan apa-apa yang di lantai hutan, serasahnya jadi kering gitu ya, potongan-potongan yang jadi kering, kayu-kayu yang tumbang jadi kering, itu semua kan bahan bakar. Nah, itu akan mudah terbakar, apakah karena sebab yang disengaja atau tidak. Ya, jadi memang hutan yang terbakar itu karena proses suksesi bisa recover, tapi sebetulnya karena proses recovery itu juga membutuhkan waktu. Kalau dia hutannya belum kembali tertutup, ya dia risikonya kering dan masih punya peluang kebakaran. Ya. Di beberapa tempat di mana terjadi musim kering yang sangat panjang begitu, nah hutan-hutan yang di bawah tanahnya itu tersusun oleh tumpukan gambut ya atau batu bara. Nah, ini lebih rawan lagi ya kalau kebakaran karena bahan bakarnya tumpukan gambut yang kering banyak itu kan bahan bakar semua, bisa nggak habis-habis begitu ya. Jadi kebakaran itu akan membunuh seedling ya, membunuh sapling, membunuh pohon. Kalau intensitasnya kecil mungkin dia cuma membunuh yang kecil-kecil aja. Pohon itu juga to some extent punya perlindungan terhadap api ya. Kulit kayu bark itu adalah salah satu cara untuk melindungi phloem dari gangguan termasuk kebakaran yang intensitasnya nggak tinggi. Jadi kalau kebakaran intensitasnya nggak tinggi aja, pohon itu bisa terlindungi adanya kulit kayu. Kecuali intensitasnya suhunya sangat tinggi, ya kayu itu bisa terbakar. Ya jadi Anda sekarang paham ya, hutan kalau rapat begitu ya, kanopinya rapat itu kan akan mempertahankan suasana lembab. Ya, kalau suasana lembab itu risiko dia terbakar juga rendah. Tapi hutan yang kanopinya bolong-bolong ya, sekarang Anda bisa paham matahari sampai lantai hutan, daya mengeringkan dari cahaya matahari itu sangat tinggi, apalagi di musim kemarau yang panjang. Ya, jadi kondisi kering di dalam hutan, di lantai hutan yang sudah rusak itu sangat berbahaya. Jadi salah satu pencegahan hutan untuk terbakar itu adalah mempertahankan kualitas hutan yang baik dengan kanopi yang tertutup ya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti selective logging, pemanenan yang dilakukan dengan perhitungan yang kurang baik sehingga terlalu banyak menimbulkan celah-celah itu meningkatkan risiko lantai hutan kering dan memicu meningkatkan peluang dia untuk menjadi lebih rentan ya terhadap kebakaran. Fragmentation juga begitu. Hutan yang terbelah-belah itu ya, Anda bisa bayangkan pada saat hutan itu dipotong-potong begitu, dari pinggir-pinggir hutan itu kan situasinya kering dibandingkan kalau tidak ada jalan di situ. Nah, situasi kering itu bisa membuat sisi-sisi itu lebih kering dan lebih berisiko ke kebakaran yang bisa merambat ke daerah interior hutan.